Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Terima kasih ya saudara. Kiranya video-video saya bisa menjadi berkat buat saudara. Dan buat saudara yang belum subscribe, tolong di-subscribe agar saya lebih bersemangat untuk melayani dan juga membuat video-video buat saudara. Oke, hari ini saya ada di dusun Ngaduman, di dusun yang tertinggi di lereng Gunung Merbabu. Jadi dusunnya itu melingkari lereng gunung, dan ini dusun yang sangat tinggi ya, tinggi sekali dibandingkan dusun-dusun yang lain. Di dusun ini ada berapa kakak ya? 78 ya, 78 kakak, dan 100% di sini pengikut Kristus. Dan saya ada di rumahnya Bu Tuti sama Bu Sri, mereka kakak beradik, dan Bu Tuti ini adalah ketua RT di sini. Jadi rumahnya bersebelahan dengan gereja juga. Dan luar biasanya pertama kali saya datang di sini sebulan yang lalu, begitu saya cari rumah RT dan saya parkir, ternyata di rumah itu adalah rumahnya RT, rumahnya Bu Tuti. Luar biasa, tangan Tuhan membawa saya persis. Sekarang saya cari RT, Tuhan taruh benar-benar saya parkirnya di rumah RT. Begitu juga di dusun-dusun yang lain, seperti begitu kejadiannya. Tuhan kita tuh luar biasa. Dan saya mau kita dengar cerita dari Bu Tuti dengan Bu Sri, bagaimana perjalanan iman mereka di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Karena di sini mereka membutuhkan pelayanan personal, dan saya senang sekali ada di sini untuk melayani mereka. Dan nanti itu akan ada di video-video yang berikutnya nanti ya. Tapi hari ini kita mau dengar bagaimana kesaksiannya Bu Tuti dengan Bu Sri di dalam pergumulan mereka, yang akhirnya mereka sadar bahwa oh, kita salah, kita harusnya minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, kita dengar ceritanya seperti apa dulu tuh pergumulannya. Jadi waktu pertama kali saya ketemu mereka itu ceritanya ayah mereka tuh sakit ya Bu Tuti ya. Gimana tuh ceritanya sampai akhirnya bolak-balik Bapak ke rumah sakit, sampai akhirnya punya pinjaman. Coba cerita deh gitu. Dulu kan Bapak kan senangnya main ke rumah tetangga sampai malam. Lah karena pengen pulang, mau mengemasi barang-barang yang mau dibawa ke pasar, di tengah jalan tersandung dan jatuh. Pikir saya itu jatuh biasa, tidak terlalu parah. Tetapi kenyataannya sampai dibawa ke Salatiga, bapak saya merintih, badannya kayaknya tulangnya patah seperti itu. Ternyata setelah di CT scan memang itu tulang rusuknya patah 5. Terus otak kecilnya merenggang sedikit. Dan di rumah sakit Salatiga itu 10 hari yang diobati hanya bagian otaknya saja, saraf otaknya saja. Dan bagian tulang belakang yang patah sama saraf tulang belakangnya yang putus itu tidak bisa ditangani di rumah sakit umum Salatiga, dan harus waktu itu saya bawa ke klinik Mitra Sejahtera. Ternyata di sana hanya terapi saja, disarankan untuk ke ortopedi Solo. Membawa ambulans sampai di ortopedi Solo, ternyata yang bermasalah katanya saraf kepalanya, harus dioperasi, dan waktu itu dikasih biaya 60 juta. Dan setelah
tidak jadi ke ortopedi, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi. Di Rumah Sakit Muwardi itu 22 hari, dan di sana ternyata memang di MRI, di scan MRI itu memang tulang belakangnya tulang rusuknya patah 5, nomor 2 sampai nomor 6, dan harus di pen, membutuhkan waktu 8 jam untuk operasi. Dan waktu itu biayanya sekitar 83 juta. Tetapi puji Tuhan, di tahun 2014 saya mendapatkan mendapatkan penjelasan bahwa orang tua dari saya itu bisa diikutkan BPJS. Waktu itu 2 orang itu hanya 27 ribu. 1 bulannya 2 orang itu kelas 2. Itu dengan harga, menurut saya itu harga yang murah, karena kelas 2 bayarnya 1 orang 13,5. Saya mengikutkan bapak sama ibu saya, dan puji Tuhan juga dengan harga 83 juta biaya di Rumah Sakit Solo, karena naik kelas kami harus membayar hanya 12 juta, karena dari BPJS Kesehatan itu kelas 1 71 juta, dibiayai dari BPJS Kesehatan 71 juta, dan kurangannya dari keluarga 12 juta. Dan ya memang karena kurang komunikasi, mempunyai utang yang kami tidak tahu bahwa punya utang selain itu, dan dengan berkelompok-kelompok jadi akhirnya sampai untuk pengobatan Bapak membutuhkan duit pinjaman gitu. Kan ngantuk sampai harus, Bapak kan di rumah sakit kan di Salatiga 4 kali ya. 4 kali. Terus Muwardi 1 kali. Solo. Ya, Solo. Yang biaya kalau di rumah sakit itu kan biayanya kan cuma sedikit. Ya 12 juta kan sedikit nek dibagi anak-anak. Yang banyak itu kan bolak-balik ya. Bolak-baliknya itu loh. Wirawirinya dari Ngaduman ke Salatiga, Ngaduman ke untung Solo. saja mempunyai gerobak 1 Zebra itu kan tidak membutuhkan harus charter mobil, kan tidak harus. Terus untuk ambulansnya itu gratis dari Perindo. Dan Bapak sendiri meninggal utang. Dan jadi ya itu beban anak-anak. Iya, betul. Dan ceritanya karena Bapak juga meninggalin utang, itu yang menjadi tanggung jawab buat anak-anaknya, termasuk Mbak Sri dengan Mbak Tuti. Akhirnya mereka sampai di satu titik keputusasaan, dan waktu itu terus bagaimana itu ceritanya Mbak Tuti? Mendapat lihat di mana itu? Kan di samping ya nanggung Bapak kan, saya sendiri juga punya utang. Terus saya kan buka Facebook punya anak, itu kan saya sudah punya. Terus ya itu ada kiai siapa itu pesugihan putih gitu. Terus saya WA, itu saya disuruh bayar mahar yang berapa juta gitu. Sempet itu saya sudah transfer uang, katanya 370.000, katanya sudah itu nggak ada transfer lagi. Yang transfer belum sampai rumah minta transfer lagi gitu. Wah, jadi dia transfer tapi minta lagi transfer lagi, nanti jadi penipuan online lah. Jadi mereka yang karena mungkin di dusun dan kurang mengetahui tentang modus-modus penipuan lewat online, dan akhirnya Bu Tuti ini lihat di Facebook ada penawaran
apa itu Pesugihan pesugihan putih. yang tanpa tumbal. Jadi kalau tanpa tumbal, jadi tapi harus setor duit gitu loh. Baru disetor, baru transfer, sudah ada SMS masuk lagi minta transfer lagi gitu. Jadi akhirnya sadar bahwa wah kok kayak begini ya, daripada saya bagaimana kemarin tuh bagaimana? Ya, daripada terus-terusan kalau saya kan seandainya kalau punya uang itu ya pengennya kan saya lunas utang masih punya sisa. Lah saya itu kan disuruh transfer uang itu 2 juta berapa gitu. Daripada punya duit 2 juta berapa gitu, 2.750.000 kayaknya kalau nggak salah. Saya buat transfer sana kan buat nyicil utang kalau punya itu loh. Nah kalau nggak punya kan harus utang lagi gitu. Jadi saya nggak Akhirnya sadar ya. Ya. Nah kalau sudah begitu, sekarang sadar nggak kalau yang bisa nolong itu hanya Tuhan Yesus? Ya, kalau Tuhan tuh ya saya percaya. Kalau seandainya ya, sekarang tuh punya utang, kalau mau ditagih yang satu, Tuhan itu nggak kasih uang untuk nyari utang, tapi lewat teman atau lewat apa kasih pinjaman lagi sementara sambil nunggu apa gitu ya percaya cuma lewat itu loh. Berkat Tuhan selalu ada ya, pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan punya cara, berbagai cara untuk menolong anak-anaknya, dan itu yang harus kita percaya. Memang desa ini memang, dusun ini memang pelayanannya sangat kurang. Jadi saya terpanggil banget untuk pelayanan di sini karena dibandingkan dengan dusun-dusun lain yang pendetanya stay di sini. Mudah-mudahan nanti di tahun depan pendetanya sudah bisa stay di sini setelah pastoralnya jadi, karena mereka berencana untuk membangun pastoral. Mudah-mudahan pendetanya bisa stay di sini, bisa melayani umat di sini gitu. Terus kemudian kalau ibu kan masih sugeng, ibu masih sehat ya? Iya. Iya. Cuman kakinya yang memang sakit Kayak asam urat. kayak asam urat gitu. Oh gitu. Tapi bisa jalan? Bisa. Cari rumput bisa kok. Cuma Ya pincang-pincang. Pincang. Oh gitu ya. Usia ibu berapa? 69. Hampir 70. 71. 49 lahiran. 71. 71. Iya udah umur juga. Di sini juga terdapat banyak sekali orang tua. Jadi yang usia 60 ke atas tuh banyak, ada cukup banyak di sini di desa sini. Jadi boleh dikata usia dari mereka tuh cukup panjang gitu. Jadi luar biasa kasih karunia Tuhan buat mereka di sini. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dusun yang makmur. Ibaratnya buang biji cabai aja, cabainya tumbuh gitu. Jadi sangat subur di lereng gunung ini. Mereka diberkati Tuhan luar biasa gitu. Tuhan menjaga dan melindungi mereka juga dengan luar biasa gitu. Jadi saya kagum aja dengan karya Tuhan di sini. Demikian saudara, ini satu kesaksian dari mereka kakak beradik ini, Bu Tuti sama Bu Sri, bagaimana Tuhan menolong mereka di dalam perjalanan hidup mereka, walaupun pernah hampir kesandung dengan tipu muslihat orang jahat, tapi puji Tuhan mereka bisa terhindar dari itu. Ya, di dalam kekalutan mereka sempat sampai seperti begitu terjatuh, tapi tangan Tuhan yang kokoh kuat itu tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan selalu ada untuk mereka. Demikian saudara, kiranya video ini bisa menjadi satu inspirasi buat saudara untuk lebih percaya sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak hal yang sebagai manusia kita berpikir sudah tidak ada jalan lagi, kayaknya ini sulit banget. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu ada bersama kita, menyertai kita. Dan dusun ini sangat-sangat diberkati Tuhan. Terima kasih saudara udah nonton video saya ini. Kiranya video ini bisa menjadi berkat buat saudara.